Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Fitriana Dewi SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Aceh Selatan. Bersama saya sudah ada Ibu Dina Rahmawati, guru matematika dari SMP Negeri 1 Pasir Raja. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, jadi kita akan mengadakan kegiatan supervisi akademik. Jadi tujuan dari supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari kita supaya menjadi lebih baik. Kira-kira waktu kegiatan supervisi akademik nanti, KD apa yang ingin Ibu sajikan nanti, Bu? Materinya nanti itu tentang KD menyederhanakan bentuk akar. Bab 1 temanya perpangkatan dan bentuk akar, jadi lanjutan dari perpangkatan bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar. Jadi tentang menyederhanakan bentuk akar di kelas berapa, Ibu? 91. Kelas 91 ya. Baik, kemudian indikator yang ingin Ibu kembangkan nanti, indikatornya apa, Bu? Siswa mampu menyederhanakan bentuk akar, kemudian merasionalkan bentuk akar, kemudian bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengulangan pada bentuk akar. Oke. Jadi siswa mampu menyederhanakan bentuk akar, kemudian merasionaliskan bentuk akar, dan juga yang ketiga tadi melakukan operasi dalam bentuk akar ya. Kemudian metode apa yang ingin Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti, Bu? Metodenya diskusi kelompok dan penugasan. Oke, jadi diskusi kelompok dan penugasan ya, Bu. Kemudian tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti bagaimana kira-kira, Bu? Tahapannya seperti biasa, karena saya buat penugasan kelompok, berarti dari setelah persepsi di situ kita bagi kelompok. Rencana saya kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya aja. Kemudian memberikan LKPD, siswa berdiskusi, kemudian presentasi juga diskusi antar kelompok. Kalau tadi kan diskusi dengan kelompok ya. Diskusi antar kelompok, kemudian penguatan materi, baru penugasan individu. Ya, berarti dimulai dari persepsi, kemudian nanti pembagian dibagi ke dalam kelompok, membagi LKPD, kemudian nanti diskusi dalam kelompok dan presentasi di depan kelas ya. Kemudian persiapan tertulis apa kira-kira yang ingin siapkan sebelum kegiatan pembelajaran nanti? Yang saya siapkan otomatis pertama PP, kemudian yang kedua materi ajar yang saya juga ambil dari supaya materi tambahan. Berarti RPP dan materi ajar ya, Bu ya. Kemudian materi apa yang kira-kira dianggap sulit oleh siswa? Kalau yang dianggap sulit berdasarkan kelas 3 yang lalu, itu misalnya kan menyederhanakan itu kan bentuk, kan kita buat dulu faktornya gitu. Jadi anak-anak mungkin masih kesulitan dalam perkalian, atau mungkin membedakan, misalnya akar 4 itu kan 2 gitu. Dipikir anak-anak itu akar 4 itu 4 bagi 2 gitu. Masih terbalik akar atau pembagian gitu. Mungkin itu ada sedikit miskonsepsi dalam pemahaman akar kita. Kemudian kompetensi apa yang akan dicapai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran ini? Kalau dalam pembelajaran ini yang saya harapkan siswa nanti dapat menyederhanakan bentuk akar, kemudian merasionalkan bentuk akar, kemudian juga nanti mereka lebih kuat lagi dalam pemahaman bilangan kuadrat dan bilangan akar itu sendiri. Jadi kompetensi yang ingin dicapai siswa adalah dalam menyederhanakan bentuk akar, merasionalkan bentuk akar, serta dalam memahami bilangan bentuk kuadrat ya. Kemudian apa yang menjadi perhatian khusus oleh Bu Dina dalam kegiatan pembelajaran kali ini, Bu? Terutama yang terjadi perhatian khusus setiap kali masuk sih siswa yang memang kurang suka matematik gitu. Jadi kan harus dipacu lagi buat tugas ini gitu. Kalau misalnya siswa yang memang walaupun tidak suka tapi aktif, nah yang saya fokuskan kalau yang kurang aktif tadi. Berarti fokus pada siswa yang kurang aktif di kelas.
Kemudian kesepakatan waktu kita untuk supervisi kira-kira hari apa kita adakan, Bu? Senin Hari Senin, Bu ya. Jam berapa? jam 2 dan 3. Oh, jam kedua dan jam ketiga. Setelah upacara, Bu, berarti ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Jadi kita jumpa lagi hari Senin, Bu ya. Terima kasih, Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cukup memuaskan. Berarti ya mereka cukup aktif ya menurut Bu Dina, kemudian mereka juga kritis, sehingga memuaskan lah kita sebagai seorang guru gitu Bu ya. Kemudian mungkin bisa Ibu jelaskan apa hal tadi kan Ibu sebutkan yang memuaskan seperti itu, mungkin bisa Ibu deskripsikan lagi apa yang memuaskan dan mungkin apa juga yang tidak memuaskan dari kegiatan pembelajaran kali ini. Yang sedikit tidak memuaskan mungkin masih ada siswa kebetulan kemarin saya ada kasih tugas di rumah kan Bu, karena nggak selesai gitu. Jadi mungkin karena belum siap, jadi ada siswa yang nggak hadir sekolah. Otomatis kan itu seharusnya dia kita tekankan hari ini harus bisa gitu ya. Tapi kan PR lagi nanti. Kemudian tadi lagi kesulitannya ada hal yang mereka bicarakan jadi mereka ribut. Mungkin ada sesuatu apa di luar sana masih dibawa ke dalam kelas. Jadi kurang kontrol, mungkin agak kurang kontrol gitu sih. Berarti yang pertama karena ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas ya, kemudian ada juga yang distract dengan kegiatan lain, jadi ngobrol seperti itu ya. Kemudian kira-kira bagaimana tentang pencapaian kompetensi siswa menurut Ibu? Apakah sudah tercapai atau belum? Kalau saya lihat tadi dari tugas terakhir yang saya nilai tadi, kan ada satu saya suruh sudut pandang satu soal tadi ya. Kira-kira udah 70% itu udah mengerti lah. Tinggal yang dikit-dikit lagi itu kita capai. Berarti sudah 70% ya. Mungkin 30% PR kita ke depan ya. Kira-kira menurut Bu Dina kesulitan siswanya apa Bu? Kesulitan mungkin gini Bu. Karena mungkin dari kelas 1 kelas 2 kelas 3 itu kan beda guru ya kan. Terus materi bentuk akar ini kan otomatis ada yang nyambungnya dengan materi perkalian dan kepangkatan yang kemarin. Masih ada siswa, bukan semuanya sih, masih ada siswa yang mungkin perkalian itu masih dalam bentuk hafalan gitu ya kan, karena kurangnya latihan. Jadi perlu kita tekankan dengan latihan, sedangkan mereka tadi kayak masih ada yang masih bermain. Itulah kayak gitu tadi kesulitan. Berarti karena beda ini ya pemahamannya Iya. siswa satu dan yang lainnya juga ya. Kemudian kalau kesulitan dari sisi Bu Dina sendiri apa kira-kira? Salah satu yang saya rasa sulit dalam bentuk akar ini mungkin agak sulit mencontohkan atau memberikan contoh aplikasi dan kehidupan nyata. Jadi Karena kan anak-anak SMP kayak mana sih kan dia kayaknya perlu dilihat dalam cerita gitu kan ini. Kemudian tadi saya tidak bawa fokus untuk ini loh kegunaannya, ini loh masa depan setelah kalian belajar ini nampak langsung hasil anak-anak juga gitu. Kalau misalnya kayak perpangkatan waktu pertama kemarin itu saya kasih lihat saya jarak antara planet dengan bumi. Jadi kan dalam buat pengangkatan itu jelas tulisannya itu tapi disingkatkan. Kalau dalam bentuk akar saya belum dapat ininya gitu. Mungkin belum dapat ya. Belum dapat. berarti kalau kasih tahu kan mungkin pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari ya dari bentuk akar tersebut. Kemudian kira-kira apa nih saran dari atau mungkin yang akan Bu Dina perbaiki ke depan? Kalau dari pembelajaran tadi otomatis mungkin saya harus cross check lagi lebih dalam pembagian kelompok anak. Iya, kayak tadi kan ada anak-anak yang kebetulan memang keren kali gitu ya. Jadi kan nanti dari ini lagi mungkin agak dipisahkan dalam pelajaran matematika dulu gitu. Kemudian juga memanfaatkan media mungkin lebih saya tingkatkan. Berarti di cross check lagi dengan berbagai kelompok sama pemanfaatan media. Ya, tadi Bu Dina sudah mengungkapkan apa pendapat Bu Dina tentang bagaimana kegiatan belajar di kelas ya. Ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi catatan untuk ke depan sehingga kita sama-sama bisa memperbaiki sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Yang pertama, sebenarnya Bu Dina sudah bagus dalam
ya.